Timnas Indonesia harus menyerah dari Jepang 0-4 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun buka suara soal kekalahan Timnas Indonesia. Menurutnya kekalahan Timnas Indonesia adalah tanggung jawabnya. You still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, still believe in this project. Do you still believe on me as a leader? Yes. Because Dikutip dari Instagram resmi Erick Thohir, setelah pertandingan ia berbicara dengan semua tim. Erick Thohir mempertanyakan kepercayaan pemain-pemain Timnas Indonesia pada dirinya sebagai orang nomor 1 di PSSI. Selesai pertandingan saya bertemu media. Mereka semua ada di luar, apa yang saya katakan itu menjadi tanggung jawab saya sebagai Ketua Umum Federasi Sepak Bola ini. Dengan semua hasil yang kita raih, saya membawa pelatih, saya membawa seluruh pemain untuk percaya pada proyek ini, kata Erick. Erick Thohir juga bertanya kepada semua pemain apakah masih percaya dengan proyek di Timnas Indonesia ini. Erick Thohir juga akan mengundurkan diri jika para pemain sudah tidak percaya dengan proyek Timnas Indonesia. Karena jika tidak, saya akan mengundurkan diri. Saya akan mundur dari Ketua Umum PSSI karena sudah menjadi tanggung jawab saya, ucapnya. Erick meminta Timnas Indonesia untuk menatap 5 laga yang akan datang untuk bisa meraih hasil positif. Ia menargetkan dari 5 pertandingan itu akan bisa meraih poin 9 sehingga akan masih ada asa untuk masuk ke babak playoff. Kita masih punya 5 pertandingan, 3 laga kandang, 2 laga tandang. Kita butuh 9 poin untuk berada di posisi 3 atau 4, atau hanya sekadar ada di peringkat keempat, katanya. Untuk itu Erick Thohir meminta semuanya untuk introspeksi agar permainan ke depan akan semakin solid. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi Selasa tanggal 19 November tahun 2024 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemudian, netizen dibuat heran dengan keputusan pelatih Timnas Indonesia, Sintayong yang tak membawa Eliano Reijenders saat melawan Jepang. Ternyata ada alasan yang membuat STY tak memainkan Eliano Reijenders dan salah satunya karena ia merasa pemain PEC Zole itu masih kesulitan masuk ke skuad Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Eliano merupakan salah satu pemain keturunan baru yang dinaturalisasi membela Timnas Indonesia. Tercatat, pemain PEC Zole itu sudah dipanggil ke skuad Garuda sebanyak 3 kali. Eliano menjalani debutnya saat melawan Bahrain. Namun setelah itu, dia dicoret dari skuad saat menghadapi China pada matchday keempat grup C. Tidak sampai di situ saja, adik dari Tijani Reijenders itu kembali dicoret saat Timnas Indonesia kalah telak 0-4 dari Jepang. Laga itu dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jumat tanggal 15 November tahun 2024 malam WIB. Usai laga, Sintayong pun angkat bicara terkait tidak masuknya kembali Eliano ke dalam skuad Garuda. Juru taktik asal Korea Selatan itu jujur-jujuran kalau pemain versatile itu masih cukup kesulitan untuk masuk skuad karena dirasa kualitas permainannya belum baik. Soal Eliano, tidak dapat masuk ke skuad karena menurut saya belum baik, ujar Sintayong dalam sesi jumpa pers usai pertandingan melawan Jepang, Sabtu tanggal 16 November tahun 2024. 전반에 축구란 것이 90분 끝날 때까지 사실은 경기가 해봐야 되겠지만 untuk Eliano tidak dapat masuk squad jadi coach memilih seperti itu.
Masih susah bagi dia Eliano untuk masuk ke skuad saat ini. Jadi saya memilih seperti itu, terang dia. Ucapan Sim itu pun menuai kemarahan dari netizen. Mereka ingin agar Ski segera dipecat karena telah banyak melakukan hal yang tidak wajar. Menurut mereka, proses naturalisasi Eliano Reijender diburu-buru sekali, tapi alih-alihnya dia tetap tidak dimasukkan dalam daftar skuad Garuda dan Ski lebih percaya kepada Witan dan Marcelino. Jika melihat dari persepsi permainan Witan tadi malam, dia sama sekali tidak memberikan prospek apapun, bahkan sering melakukan salah passing. Dan bukan tidak mungkin, laga Indonesia vs Arab Saudi akan menjadi penentu hari terakhir nasib Sinteyong menjadi pelatih timnas Indonesia jika menelan kekalahan kembali. Sementara, hasil kekalahan ini membuat timnas Indonesia masih terkunci di dasar klasemen grup C dengan koleksi 3 poin dari 5 laga yang telah dilakoni. Sementara, Jepang semakin mantap di puncak klasemen dengan mengemas 13 poin. Selanjutnya, timnas Indonesia bakal menjamu Arab Saudi di SUGBK pada Selasa tanggal 19 November tahun 2024 mendatang. Diharapkan, skuad Garuda bisa mencuri poin di laga kandang itu guna menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.